Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royhan Salis dari kelas 11 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa aspek. Yang pertama, saya akan membahas tentang perkembangan teknologi perkantoran. Perkembangan teknologi berarti dari masa ke masa teknologi terus berkembang ke arah yang lebih canggih. Perkembangan ini didasarkan dari inovasi dan kreativitas manusia. Selanjutnya, pengertian teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran merupakan proses mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin kantor. Next, nomor 2, pengaruh perkembangan teknologi perkantoran. Kemajuan teknologi telah memungkinkan interaksi yang dilakukan oleh manusia untuk mengatasi keterbatasan jarak yang sangat jauh, membuka lebih banyak kemungkinan untuk menjangkau semua lapisan masyarakat di belahan dunia maupun dimanapun itu. Hal ini membuat proses perkembangan teknologi menjadi sangat cepat. Lalu, selanjutnya nomor 3, peran teknologi perkantoran dalam pekerjaan. Teknologi informasi membantu perusahaan dalam mengelola setiap data perusahaan. Tidak perlu lagi menyimpan dokumen dalam bentuk kertas karena kamu bisa lebih mudah menyimpannya dalam bentuk digital di komputer. Sistem manajemen data dalam teknologi informasi juga lebih praktis dari metode manual. Selanjutnya, nomor 4, jenis-jenis mesin peralatan kantor. Pada bagian jenis-jenis mesin peralatan kantor, terdapat beberapa jenis. Yang pertama, mesin komputer, yang kedua, mesin fotokopi, dan yang ketiga, mesin faksimil. Yang pertama, mesin komputer. Mesin komputer adalah sekelompok alat elektronik yang terdiri atas perintah input, alat yang mengolah input, dan peralatan output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Dan yang kedua, mesin fotokopi. Mesin fotokopi atau mesin salin sinar merupakan sebuah alat teknologi yang berfungsi untuk membuat salinan ke atas kertas dari dokumen, buku, maupun sumber lain. Dan yang ketiga, mesin faksimil. Faksimil atau juga dikenal dengan mesin fax dari kata fax animal yang berarti dibuat mirip. Dalam bahasa Latin mempunyai arti membuat salinan yang sama dengan aslinya. Dalam bidang yang lain, mesin fax juga dapat disebut telecopier atau mesin salin jauh. Baik, bagian selanjutnya, bagian B, otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran merupakan kaitan berbagai komponen dalam mengenangani informasi mulai dari input hingga distribusi dengan memanfaatkan bantuan teknologi secara optimal dan campur tangan manusia secara minimal. Selanjutnya, bagian pertama, hakikat otomatisasi perkantoran. Otomatisasi dalam bahasa Inggris disebut automation. Automation memiliki dua makna, yaitu pertama, penggunaan peralatan otomatis untuk menghemat pikiran dan tenaga. Yang kedua, kendali otomatis dalam pembuatan suatu produk dengan tahapan yang sistematis. Next, yang kedua, manfaat otomatisasi perkantoran. Otomatisasi kantor memudahkan penerimaan dan pengiriman informasi. Otomatisasi kantor memberikan keuntungan lebih besar melalui pengambilan keputusan yang lebih baik. Otomatisasi kantor sebagai pelengkap bagi metode komunikasi tradisional, bukan sebagai pengganti. Selanjutnya, nomor 3, jenis-jenis otomatisasi perkantoran. Jenis-jenis otomatisasi perkantoran terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, sistem komunikasi elektronik. Yang kedua, sistem kolaborasi elektronik. Yang ketiga, sistem publikasi dan pengelolaan image elektronik. Yang keempat, sistem pengelolaan kantor. Yang kelima, sistem elektronik formal. Dan yang terakhir, sistem elektronik informal. Selanjutnya, aplikasi otomatisasi perkantoran. Aplikasi otomatisasi perkantoran banyak sekali, namun pada kesempatan kali ini saya hanya memberikan beberapa contoh. Yang pertama, pengolahan kata atau word processing. Yang kedua, surat elektronik.
yang ketiga voicemail, yang keempat transmisi faxmail, yang kelima konferensi audio, yang keenam konferensi video, yang ketujuh konferensi komputer. Nah, selanjutnya bagian C, kantor virtual. Kantor virtual adalah ruang kerja yang berlokasi di internet, di mana para anggota tim dapat saling berhubungan menggunakan lingkungan kerja digital tanpa harus memiliki lokasi. Lokasi itu diartikan dalam berbentuk lokasi fisik ya. Jadi para pekerja itu tidak harus bertemu secara langsung. Selanjutnya, bagian pertama, definisi kantor virtual. Sesuai namanya, virtual office adalah sebuah perusahaan yang memiliki sistem kerja virtual. Para karyawan dan atasan saling bekerja sama tanpa terlibat tatap muka secara langsung melalui konten. Selanjutnya, bagian terakhir, manfaat kantor virtual. Yang pertama, efisiensi waktu. Jelas dengan adanya kantor virtual, kita tidak terpaku bekerja di satu tempat dengan menghabiskan waktu berjam-jam. Jadi, Anda bisa bekerja di mana saja, yang memungkinkan waktu yang digunakan pun menjadi relatif lebih sedikit. Yang kedua, efisiensi tempat. Dengan virtual office, Anda tidak perlu memerlukan tempat untuk menjalankan bisnis. Jadi, Anda bisa bekerja di mana saja dan kapan saja. Dan yang terakhir, menghemat biaya pengeluaran. Kita dapat hemat biaya pengeluaran karena kita tidak perlu menyewa gedung untuk mengerjakan tugas pekerjaan. Jadi, biaya yang dikeluarkan pun menjadi relatif lebih sedikit. Akhirnya, mungkin sekian penjelasan singkat mengenai teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office dari saya. Semoga dapat bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Royhan Salis pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.